Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Ini masih lanjutan dari trigonometri dasar kelas 10 ya. Baik, untuk yang pertama kita akan mencari bagaimana cara menentukan rumus sinus. Jadi saya punya segitiga A, B, C, dan ini ada garis tingginya. Ini saya namakan titik D. Dan maksud saya sisi AB ini kita namakan C karena di depan sudut C. Sisi AC ini saya namakan B karena di depan sudut B. Dan sisi BC ini adalah A karena di depan sudut A. Ingat, A itu BC ya, bukan BD. Baik, perhatikan segitiga ABD. ABD, kita tahu sin itu kan rumusnya depan per miring. Berarti sin B itu depannya AD per miringnya AB. Sin demi depan per miring AD per AB. Nah, ini kita bisa mencari AD, berarti AB dikalikan dengan sin B. Kalau kita mencari AB berarti ketika kita mau mencari AD, maksud saya AB dikalikan dengan sin B. Seperti ini ya. Dengan AB sendiri adalah C. Seperti itu. AB-nya tadi C. Berarti AD sama dengan C sin B. Lanjut, ketika kita mencari sin C, perhatikan ini sudut C. Sin C, sin kan demi. Depannya ini AD, miringnya AC. Berarti sin C itu adalah AD dibagi dengan AC. Sedangkan kita kalau mau mencari AD, itu AC dikalikan dengan sin C. AC dikalikan dengan sin C. Berarti AD sama dengan B sin C. Nah, dari persamaan 1 ini dan persamaan 2 ini bisa kita dapat bahwa B per sin B itu sama dengan C per sin C. Baik, lanjutannya saya punya segitiga ABC sekarang, berbeda dengan segitiga tadi ya. Dan di sini ABCE, kalau tadi ABCD, dan ini AC-nya kita sebut B, BC-nya kita sebut A, dan AB kita sebut dengan C. Baik, perhatikan sudut A ini, ketika kita mau mencari sin A, berarti kan EC atau CE dibagi dengan AC. Gitu ya, sin A itu sin demi, berarti EC bagi dengan AC. Nah, EC bagi dengan AC. Berarti kalau kita mencari EC, AC dikalikan dengan sin A. AC-nya tadi adalah B, berarti EC sama dengan B sin A. Selanjutnya perhatikan sin B, maksud saya. Sin B. Ini salah tanda, harusnya di sini. Sin B itu EC dibagi dengan BC. Berarti kalau kita mencari EC, itu sin B dikalikan dengan BC, atau BC dikalikan dengan sin B. BC-nya itu adalah A. Maka dari persamaan 4 dan 5 kita dapatkan A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, berdasarkan tadi persamaan 3 dan 6, B per sin B, C per sin C, B per sin B sama dengan A per sin A, ini kan sama sebenarnya. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini kan sama saja kan, A per sin A sama dengan B per sin B. B per sin B sama dengan C per sin C. Berarti A itu sama dengan B sama dengan C. Berarti bisa kita simpulkan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Seperti itu. Itu adalah rumus mencari aturan sinus. Baik, nah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, misalkan kita punya segitiga sembarang ini, itu berlaku aturan A itu per sin A, berarti sisi yang di depan sudut itu
dibagi dengan sudut tersebut. Dan B dibagi dengan sin B. Ini sisi AC itu di depan sudut B. Dan C diper dengan sin C. Berarti sisi depan sudut C adalah C ini. Berarti gitu. Sekali lagi ini sebenarnya mudah. Tinggal sisi yang di depannya itu dibagi dengan sudut yang berhadapan. Terus sisi yang berhadapan dibagi dengan sudut yang berhadapan, atau dengan kata lain itu perbandingan sisi yang berhadapan dengan sudutnya. Jadi sisi yang berhadapan dengan sudutnya, sisi yang berhadapan dengan sudutnya, sisi yang berhadapan dengan sudutnya. Baik, kita langsung ke latihan soal. Suatu segitiga ABC memiliki panjang AC itu 8 cm. Jika besar sudut ABC adalah 60 derajat dan sudut BAC itu 45 derajat, tentukan panjang sisi BC. Nah, segitiganya seperti ini. ABC panjang AC-nya 8, panjang besar sudut B itu 60, ABC ya, ABC 60 dan BAC itu 45, BAC 45. Nah, berdasarkan aturan sinus kita dapat mencari panjang BC. Karena ini kan sebuah perbandingan ya. Jadi perbandingan ini berbandingan dengan sudut ini, dan sisi BC ini berbanding dengan sudut A ini. Maka bisa kita buat perbandingannya BC berbanding dengan sudut A, AC berbanding dengan sudut B, sin sudut B maksud saya. Seperti itu, berarti BC per sin 45, AC per sin 60. Nah, maka kita tinggal masukkan BC-nya berapa. BC-nya yang kita cari, sin 45 itu setengah akar 2. AC-nya 8, sin 60 itu setengah akar 3. Nah, terus setelah seperti ini, kalau dapat seperti ini bagaimana? Caranya dikalikan silang. 8 dikalikan setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 3. Seperti itu. Jadi 8 kali ini dibagi dengan ini. Jadi 8 kali, kebetulan ini setengah sama setengah, bisa dicoret, berarti 8 kali akar 2 per akar 3. Lalu, ini bentuk ini kita sederhanakan, akar 3 dirasionalkan dikalikan dengan akar 3 per akar 3, maka akar 3 kali akar 3, 3, akar 2 kali akar 3, 6. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke aturan kosinus. Jadi saya punya segitiga ABC. Segitiga ABC. Nah, aturan kosinus ini, perhatikan sisi A ini. Sisi A adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A. Berarti, ketika kita mau mencari sisi A dengan aturan kosinus, itu B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC dikalikan dengan cos A. Jadi ketika kita mau mencari suatu sisi dan diketahui sisi yang lain dan diketahui satu sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut, maka bisa dicari dengan kuadrat sisi yang lain dikurangi 2 kali kuadrat tersebut dikalikan dengan sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut. Misalkan kita mau mencari B ini, sisi yang lain mana? Sisi yang lain adalah A dan C. Sisi yang berhadapan, maksud saya sudut yang berhadapan dengan B itu sudut B ini. Maka untuk mencari B itu berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC dikalikan dengan cos B. Terus untuk mencari C kuadrat berarti A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kalikan cos C. Nah, rumus ini bisa diubah ke dalam bentuk ini. Jadi cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat min 2BC. Ini sebenarnya mudah, tinggal
ini dipindah ruas ke sana, yang ini pindah ruas ke sebelah sini, A-nya pindah ruas ke sebelah sini, dan untuk mencari cos A nanti tinggal dibagi dengan 2BC. Ini juga dipindah, ini pindah ke sana, B-nya pindah ke sini, terus dibagi dengan 2AC. Ini juga dipindah ke sana, C-nya pindah ke sini. Jadi dirumus seperti ini. Sama saja, ini sama ini sama. Tergantung yang diminta mana. Yang diminta mencari sisinya atau mencari sudutnya. Kalau mencari sisi pakai yang ini. Mencari sudut pakai yang ini. Sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Pada segitiga ABC, diketahui sudut A itu 60 derajat, sisi B itu 5 cm, dan sisi C itu 6 cm. Tentukan panjang sisi A. Sisi A itu depan sudut A ya. Jadi sisi A itu adalah sisi yang di sebelah sini. Maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus berarti ketika kita mencari ini, berarti A kuadrat ditambah dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kalikan dengan cos A. Nah, seperti itu, kalikan dengan cos A. Kita masukkan A kuadrat sama dengan B-nya itu 5, C-nya itu 6, dan cos A-nya itu 60. Kita masukkan 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, min ini hasilnya 60, cos 60 itu sama dengan setengah. Berarti 61 min 30, A kuadrat sama dengan 31. Ingat, ini masih dalam A kuadrat. Berarti untuk mencari A harus di akar. Berarti panjang A sama dengan 31. Akar 31. Seperti itu. Baik, latihan soal yang berikutnya. Perhatikan gambar segi 4, maksud saya PQRS. Jadi gabungan ya, gabungan ini PQS ini adalah segitiga, QRS juga segitiga, jadi digabung. Nah, diketahui PQ-nya itu 9 akar 3, PS-nya 9, sudut P-nya itu 30, sudut S-nya 30, sudut R-nya 60. Nah, kita diminta untuk mencari RS ini. RS ini. Ya, kita diminta untuk mencari RS ini. Maka, untuk mencari RS, bagaimana ini caranya? Sebenarnya, mungkin yang ditanyakan teman-teman semua, kapan kita menggunakan sinus, kapan kita menggunakan kosinus. Jadi, kalau kita menggunakan kosinus, jadi kalau ditanyakan suatu sisi, ya, ditanyakan suatu sisi dan diketahui dua sisi yang lain dan satu sudut yang berhadapan dengan sisi yang ditanyakan tersebut, itu menggunakan aturan kosinus. Sedangkan kalau menggunakan aturan sinus, itu jika diketahui dua buah sudut dan satu sisi, atau dua buah sisi dan satu sudut. Itu bisa menggunakan aturan sinus. Nah, sekarang kita mau menggunakan aturan apa? Kita lihat panjang RS. Panjang RS kan ini. Nah, untuk mencari ini, kita sudah punya modal dua sudut ini, S dan R. Tapi kita kurang satu modal lagi, yaitu kurang satu sisinya. Maka kita harus mencari satu sisi di maksud saya di QRS. Kita bisa mencari sisi QS ini dengan menggunakan aturan kosinus pada segitiga PQS. Gitu. Maka kita mencari QS sama dengan 9 kuadrat plus 9 akar 3 kuadrat min 2 kali 9 kali 9 akar 3 kalikan cos 30. Seperti itu. Jadi, QS kuadrat sama dengan PS kuadrat plus
PG kuadrat min 2 PS kalikan PG kali cos 30. Jadi PS-nya itu 9, PG-nya 9 akar 3, min 2 kali 9 kali 9 akar 3 kalikan setengah akar 3. Jadi ini 81 ditambah 9 akar 3 dikuadratkan jadi 243. Terus ini sama ini coret. Akar 3 kali akar 3, 3. 9 kali 9 kali 3, berarti 243. Ini coret, berarti tinggal 81. Berarti GS sama dengan akar 81 sama dengan 9. Nah, di sini sudah ketemu 9. Berarti kita sudah punya syarat-syarat yang cukup untuk menentukan panjang sisi yang lain di segitiga QRS. Maka RS ini perbandingannya bisa kita pakai. Sebentar, kita lihat sudut yang di depan SR itu adalah sudut ini. Ini sudutnya berapa? 90 derajat. Berarti ketika kita mencari RS, berarti RS per sudut Q, sin Q, terus ini tadi QS per sin 60. Seperti itu ya. Nah, seperti ini QS per sin 60 sama dengan RS per sin 90. Baik, QS-nya 9, sin 60-nya setengah akar 3 sama dengan RS min 1. RS min 1 ini kan RS, berarti ini 9 per setengah akar 3, berarti ini 2-nya dinaikkan ke atas, jadi 9 kali 2 sama dengan 18. Berarti 18 per akar 3. Dirasionalkan, kalikan akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. 18 bagi 3, 6. Berarti 6 akar 3 cm.